warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, kita akan mencoba mengupas tentang Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2021. Tentunya yang akan saya bahas di sini adalah alur seleksi tahap 2 untuk kompetensi P3K di tahap 2. Seperti apa? Tentunya teman-teman sudah mengkonsep, merencanakan kegiatan persiapan tahap 2. Kemarin sudah dilaksanakan tahap 1. Kemudian pemerintah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Nah, kemarin mungkin kita masih gagal, jangan kecewa karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan juga semoga setelah kita merencanakan yang terbaik untuk kita semuanya bisa sukses bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada peraturan ini kita bisa membuka paragraf 9 tentang seleksi kompetensi 2 pasal 33. Ayat 1, pelamar yang akan berhak mengikuti seleksi tahap kedua adalah yang pertama, pelamar dari tenaga honor K2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Jadi kalau misalkan ada tenaga K2 yang belum lulus kompetensi tahap 1, bisa mengikuti seleksi tahap 2. Kemudian bagi guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan belum juga lulus di seleksi kompetensi tahap 1. Kemudian yang ketiganya adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Jadi teman-teman, kalau di tahap 1 kita pesertanya hanya 2 poin ini, yaitu tenaga K2 dan juga guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Kalau sekarang pesertanya atau pelamarnya di tahap kedua ini guru swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian yang kedua, ayat kedua adalah pelamar yang A dan B ini, yang tenaga honor K2 dan non ASN ini yang terdaftar di sekolah negeri, ini melakukan pemilihan ulang sebab kita sudah melakukan pemilihan yang pertama pada seleksi kompetensi tahap 1 ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah bagi pelamar huruf C dan D, yaitu bagi yang guru swasta dan juga PPG, ini melakukan kebutuhan pertama kalinya pada SSCASN ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah membuka dan sudah mempunyai akun masing-masing. Bapak dan Ibu, seterusnya untuk ayat 4 ini, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, bagi pelamar yang mengajar di PAUD, di TK, di SD, atau di SMP dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota. Tempat pelamar mengajar tentunya sesuai dengan mata pelajaran atau sertifikat pendidik ataupun kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi untuk tahap kedua ini kita bisa melamar di kabupaten kota, artinya bisa lintas kecamatan di kabupaten kota kita masing-masing. Kemudian teman-teman, bagian B-nya ini bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi, tentunya sesuai dengan mata pelajaran atau serdik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Ini mungkin karena sekarang SMA, SMK, dan sederajat yang lainnya ini di bawah kewenangan provinsi. Jadi boleh melintas tingkat kabupaten di wilayah provinsi kita mengajar. Kecuali mungkin bagi daerah yang memiliki kewenangan setiap satuan pendidikan baik itu tingkat dasar, tingkat kanak-kanak, ataupun tingkat atas, ini memiliki kewenangan
di tingkat provinsi, ya silahkan memilih ini ya, lintasnya lintas kabupaten di wilayah provinsi masing-masing. Tapi ini bagi wilayah yang memiliki kewenangan ya. Contohnya di Jawa Barat, kewenangannya kalau sekolah menengah atas, kejuruan dan sederajat yang lainnya ini di provinsi, sedangkan pendidikan dasar, SMP, PAUD, taman kanak-kanak itu ada di kewenangan tingkat pemerintah Kabupaten Bogor ya. Kita lanjutkan teman-teman semua. Yang D ini, bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D dapat memilih kebutuhan P3K di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Yang huruf D ini teman-teman merupakan lulusan PPG. Jadi di tahap 2 ini yang boleh mengikuti seleksi tahap 2 yang lulusan PPG ini adalah teman-teman yang lulusan PPG sesuai dengan domisili pelamar ya, sesuai dengan alamat pelamarnya. Kemudian yang kelimanya, setelah kita memilih nanti jenis formasi akan dilakukan oleh verifikasi oleh Panselnas, kemudian akan disampaikan apakah kita berhak mengikuti tes atau tidaknya di seleksi tahap kedua ini nanti akan diumumkan oleh Panselnas setelah diverifikasi hasil pendaftaran atau pemilihan formasi kita nanti. Kita lanjutkan teman-teman. Nah sekarang di paragraf 10, ini bagaimana pengolahan nilai, pengumpulan hasil dan masa sanggah seleksi tahap kedua. Pasal 34 ayat 1, pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas, kemudian berperingkat terbaik. Ayat 2-nya, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut. Jadi yang A ini nilai seleksi kompetensi 1 dan nilai seleksi kompetensi 2. Jadi kita bisa memilih kalau sudah selesai kita mengikuti tes seleksi tahap kedua, kita bisa mengambil nilai baik kompetensi 1 ataupun kompetensi 2, kita memilih yang terbaik. Tentunya ada ketentuannya. Di mana ketentuannya? Di ayat ketiga. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagai dimaksud pada ayat kedua huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau seleksi kompetensi 1 nilainya di ambang sudah memenuhi nilai ambang batas, maka bisa digunakan di seleksi tahap kedua. Apakah nanti seleksi tahap keduanya nilainya rendah atau tidak memenuhi ambang batas, maka kita bisa menggunakan seleksi kompetensi 1. Ataukah mungkin di seleksi kompetensi tahap 2-nya lebih besar lagi, maka kita gunakan yang terbaik untuk penghitungan hasil nilainya ya. Jadi yang B, seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk sesuai satuan pendidikan yang sama dengan ini. Jadi ketentuan yang keduanya, nilai seleksi kompetensi 1 ketika sudah memenuhi nilai ambang batas apabila pada seleksi kompetensi 2 pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Artinya teman-teman ketika memilih guru ya guru lagi, maka kompetensi nilai seleksi kompetensi 1 bisa digunakan di seleksi tahap kedua ya. Kita lanjutkan teman-teman, ini sebagai perbandingan saja teman-teman, ini ada di paragraf 11 seleksi kompetensi 3 saya bahas, sama pesertanya seperti yang tadi, yang A pelamar tenaga K2 yang tidak lulus kompetensi 1 dan 2, kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dan 2, yang C-nya guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lolos seleksi kompetensi 2, dan lulusan PPG yang tidak lolos seleksi kompetensi 2 ya, yang tidak lulus. Kemudian yang kedua adalah pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC ASN, karena teman-teman semuanya sudah mengikuti di seleksi tahap 1 yang A dan B, yang C dan D di seleksi tahap kedua ya. Nah, yang ketiga teman-teman, pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. Tentunya sesuai dengan serdik, sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang kita miliki ya. Jadi bedanya dengan seleksi tahap 2, kalau seleksi tahap 2 kita bisa lintas kecamatan untuk pendidikan dasar, pendidikan anak-anak, kemudian SMP, PAUD, itu bisa lintas kecamatan di wilayah kabupaten kota kita masing-masing. Kalau misalkan untuk tingkat SMA di seleksi ke tahap 2 ini karena kewenangannya ada di tingkat provinsi, maka lintas kabupaten di provinsi tersebut. Nah, kalau di seleksi kompetensi 3, teman-teman, ini di wilayah Indonesia kalau belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 ya. Itu bedanya saja untuk membedakan. Baik, teman-teman, kita teruskan. Kapan waktunya untuk seleksi tahap 2? Berdasarkan pengumuman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2021, maka kita bisa mengetahui teman-teman bahwa di sini di nomor 5, pengumuman dan pemilihan hasil formasi 2 tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Nah, teman-teman nanti di sini silakan memilih formasi di akun kita masing-masing di SSCASN tersebut. Ya, kita milih di sini formasinya. Tentunya setelah ada pengumuman sanggah yang tahap 1 tanggal 20 ada pengumuman sanggah, kemudian tanggal 24 sampai 30 ada pengumuman dan pemilihan formasi. Nanti silakan teman-teman kunjungi SSASN teman-teman untuk memilih formasi, pikirkan yang matang di mana kira-kira teman cocoknya, karena persaingannya atau teman-teman kita peserta yang lainnya dari 4 unsur tadi ya. Kemudian setelah kita daftar, kemudian kita memilih formasi 2 di seleksi tahap 2, maka nanti pemerintah atau Panselnas akan memverifikasi data kita ya. Sehingga nanti kalau sudah diverifikasi diumumkan siapa yang berhak mengikuti seleksi tahap 2 ya untuk P3K guru. Ini nanti tanggal 4 November tahun 2021 ini akan diumumkan siapa saja, nanti akan ada daftar nama siapa saja yang berhak mengikuti seleksi tahap 2. Kemudian yang ketiganya, ini kita akan mencetak kartu peserta seleksi P3K guru tanggal 4 sampai tanggal 7 November. Ini pun silakan dibuka di SSASN. Kemudian baru tanggal 8 sampai tanggal 12 kita sudah melaksanakan seleksi kompetensi 2. Nanti sebelum pengumuman, pemerintah juga mungkin akan menyampaikan hasil pemetaan formasi mana saja, di mana saja yang masih kosong, nanti kita bisa memilih formasi ya. Semoga di seleksi tahap kedua ini kita semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan untuk kita atau nilai yang memenuhi ambang batas ya. Baik, kita teruskan teman-teman. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2001, ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yaitu Pak Iwan Sahril selaku Dirjen GTK. Kemudian teman-teman, tadi sudah saya sampaikan di mana kita akan memilih formasi. Biasa saya mengingatkan kembali teman-teman, ini kita akan buka akun SSASN bkn.go.id. Teman-teman biasa login untuk memilih formasi di akun tersebut. Kemudian seperti biasa kita masukkan nick dan password yang sudah kita miliki, silahkan dimasukkan, kemudian masuk. Nanti kita akan langsung memilih formasi. Mungkin akan seperti ini alurnya, karena pengisian biodata dan yang lainnya mungkin kita sudah selesai ya, sudah selesai mengisinya dan kita sudah mempunyai akunnya masing-masing ya. Nanti di sini akan mengisi formasi, kita akan memilih formasi jenis P3K guru, pemerintah Kabupaten Bogor contohnya di sini, kemudian pendidikan kita apa, kemudian yang kita pilih apa ya, kemudian lokasinya di mana.
Nah, ini nanti akan muncul sekolah-sekolah yang akan kira-kira kita melamar kemana nih, ya. IPK juga dimasukkan, jangan lupa nomor ijazah, tahun lulusnya dimasukkan, jenis perguruan tinggi, tanggal ijazahnya, nanti ini dimasukkan semuanya, nama perguruan tinggi, akreditasinya apa, kemudian akreditasi program studinya apa. Nah, nanti silakan dimasukkan di sini lagi, kita akan memilih formasi. Mungkin tidak akan jauh pemilihan formasinya dari seleksi tahap 1. Ini contoh yang seleksi tahap 1. Nanti apabila ada yang terbaru, nanti akan saya sampaikan kembali, ya. Baik teman-teman, terima kasih. Semoga seleksi tahap kedua ini kita bisa lolos, kita bisa lulus, sehingga kita menempati formasi, sehingga kita bisa menggapai cita-cita kita. Untuk itu marilah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi seleksi tahap kedua dengan cara belajar, dan belajar.